Guru-guru tidak libur. Guru-guru tidak libur. Guru-guru tidak libur. Kemudian artinya selama KBM jarak jauh ya, guru dan tenaga kependidikan tetap hadir di satuan pendidikan sesuai dengan jam kerja. Nah, bagaimana dengan guru-gurunya? Nah, untuk guru-gurunya tidak ada keputusan yang menyatakan bahwa guru juga di rumah. Jadi dalam hal ini guru masih tetap melakukan kegiatannya seperti biasa dengan salah satunya adalah pertama adalah saya akan menjelaskan terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Jadi kegiatan belajar mengajar ini mulai 16 sampai dengan 20. Sebetulnya kan di rumah tuh sampai dengan tanggal 29 ya. Tetapi 16 sampai 21 Maret KBM terutama diisi dengan materi tentang COVID-19 atau COVID-19. Nah, kemudian yang tanggal 23 sampai 29-nya itu tentu saja mix dan lebih banyak mungkin KBM disesuaikan dengan materi pembelajaran yang diampu, dapat menggunakan berbagai media seperti rumah belajar, belajar.kemendikbud.go.id itu adalah alamatnya, atau bisa pakai platform-platform yang lainnya. Untuk tanggal 16 sampai tanggal 21 ini ya, nanti Ibu dan Bapak semua bisa masuk di Saung Atikan. Linknya adalah di web Tikomdik, tikomdik.jabarprof.go.id. Seperti itu. Nanti bisa Ibu dan Bapak masuk. Dan di situ akan ada beberapa materi yang sudah kita siapkan, dan berharap juga Ibu dan Bapak, terutama adalah guru-guru, bahkan sebetulnya peserta didik juga boleh mengisi konten-konten yang ada di Saung Atikan tersebut, sehingga dari kita oleh kita lah, seperti itu. Namun demikian untuk hari Senin dan Selasa insya Allah kita sudah bisa dan menyediakan, walaupun mungkin belum sempurna ya, bisa akses di adalah tadi Saung Atikan yang berada di alamat tikomdik.jabarprof.go.id. Kemudian untuk siswa SMK yang melaksanakan praktek kerja lapang atau PKL mulai tanggal 16 sampai 29 Maret tahun 2020 itu pelaksanaan kegiatan PKL-nya juga diharapkan kembali ke rumah masing-masing dan tentu saja meminta materi dari pembimbing yang ada di industri-industri. Nah, ini komunikasinya akan kita selesaikan malam ini ya, akan kita konfirmasikan juga insya Allah hari ini, sehingga mudah-mudahan besok sudah ada informasi-informasi bagi seluruh peserta didik yang sedang melaksanakan PKL di masing-masing industri. Walaupun memang nanti dalam perjalanannya mungkin informasinya ada yang sudah nyampe atau tidak ya, tetapi mudah-mudahan dengan pertemuan pada hari ini kita bisa memasifkan begitu bahwa seluruh peserta didik yang sedang PKL untuk kembali ke rumahnya masing-masing atau ke tempat kosnya masing-masing. Selanjutnya adalah kegiatan untuk ujian sekolah ya, SMA atau SMALB selama tanggal 16 sampai 29 Maret tahun 2020 ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut dari Dinas Pendidikan. F. Pelaksanaan UNBK, SMA, dan UNSLB menunggu informasi berikutnya berkenaan dengan perkembangan pencegahan penularan COVID-19 di Indonesia. Barangkali nanti catatan-catatannya nanti bisa disampaikan dan panitia bisa memberikan kepada Ibu dan Bapak semuanya. Lalu bagaimana dengan guru-guru? Ya, jadi guru-guru tidak libur. Kemudian artinya selama KBM jarak jauh ya, guru dan tenaga kependidikan tetap hadir di satuan pendidikan sesuai dengan jam kerja sebagaimana ketentuan yang berlaku dan absensi kehadiran tetap berjalan. Tapi tentu saja bagi ibu guru atau bapak guru atau tenaga kependidikan yang lain yang karena sesuatu hal dan sakit gitu ya, tentu juga ini adalah bisa kami maklumi dan mudah-mudahan tadi absensinya bisa disesuaikan.
Kepala Satuan Pendidikan agar menugaskan guru yang kompeten di bidangnya secara tim teaching untuk memberikan materi tentang COVID-19 khususnya pada tanggal 16 sampai 21 Maret. Tujuannya ini adalah jadi pada saat anak-anak adalah bekerja adalah belajar di rumah masing-masing, itu diberikan penguatan-penguatan yang insya Allah kita juga siapkan dan termasuk juga oleh para guru. Tujuannya apa? Agar seluruh peserta didik yang jumlahnya untuk SMA, SMK di Jawa Barat hampir 1,7 juta itu bisa menjadi agen-agen edukasi bagi pencegahan penyakit yang disebabkan oleh virus corona tersebut. Sehingga jadi anak-anak ini nanti akan diberikan pelajaran-pelajaran apa yang disebut dengan virus, bagaimana cara penularan terkait virus, kemudian cara produksi dan berproduksinya virus itu di mana, begitu ya. Termasuk juga mungkin bagaimana guru-guru nanti secara namanya kooperatif dan juga punya apa namanya ya, selain ide-ide begitu ya, misalnya menugaskan kepada peserta didik dalam bentuk tim untuk searching misalnya adalah bagaimana penanganan penyakit COVID-19 ini yang terjadi di China atau di Wuhan misalnya. Bagaimana juga yang terjadi di Italia dan sebagainya. Sehingga secara masif anak-anak itu bisa mengetahui dan paham secara lebih detail ya untuk membekali bahwa anak-anak ini adalah tadi sebagai agen yang bisa mengedukasi orang tuanya dalam hal ini termasuk juga dengan lingkungannya begitu sehingga penularan COVID-19 ini menjadi dapat dimaksimalkan dan mudah-mudahan juga hasilnya minimal banyak yang tidak banyak yang terkena begitu dengan penularan COVID ini. Dan tentu saja juga ini untuk menjaga agar para orang tua atau masyarakat tidak terlalu panik ya, mereka sangat rasional bahwa apa yang dijelaskan dengan COVID-19 itu protokolnya bisa dipahami oleh anak-anak dan anak-anak menjadi agen edukasi untuk orang tua dan lingkungannya. Kemudian untuk guru tentu harus mempersiapkan pembelajaran melalui media daring atau online sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah dan tentu saja bagaimana kemampuan siswa misalnya dengan telekonferensi melalui media Webex, Zoom, ataupun media sosial lainnya. Tentu kita sangat memaklumi ada beberapa sekolah di Jawa Barat dengan situasinya tidak bisa melakukan dengan video conference atau dengan telekonferensi. Jadi bisa melakukan juga misalnya melalui WA, ya WA group yang sangat sederhana begitu. Ataupun kalau misalnya tidak bisa, bagaimana juga kita mengoptimalkan yang disebut dengan MGMP-nya, kira-kira seperti itu. Jadi kita menyesuaikan, tetapi tentu saja harus ada kreativitas daripada para orang tua untuk memanfaatkan bahwa anak-anak betul-betul diberikan tugas atau didampingi soal pembelajarannya dari rumah.